Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada yang terhormat Amindra maupun teman-teman kalian dan yang mungkin sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Fazila Zranggina dengan NPM 14061023039 dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sedikit hasil analisis saya yang berjudul Analisis Epidemiologi Penyakit Kusta dan Faktor Sanitasi di Provinsi Jawa Timur. Sedikit temuan utama yang didapatkan dari penelitian ini adalah kurang lebih mengenai penyakit kusta yang merupakan yang banyak terjadi di Jawa Timur, di mana Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu dari sekian provinsi yang memiliki tingkat penyakit kusta tertinggi di Indonesia. Nah, di sini data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup prevalensi kusta, jumlah kasus baru, jumlah penduduk, jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, dan persentase rumah tangga yang tanpa memiliki akses sanitasi layak. Untuk saat ini kita akan masuk ke pendahuluan latar belakang terlebih dahulu, di mana di Indonesia sendiri ini memiliki target untuk mengakhiri epidemi beberapa penyakit seperti penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria, filiariasis, dan juga kusta salah satunya. Nah, penyakit menular kusta ini biasanya menyerang bagian kulit, pernapasan, mata, saraf, dan anggota gerak tubuh, juga disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Nah, Indonesia ini untuk provinsi yang sebenarnya memiliki tingkat kusta yang cukup mengkhawatirkan atau butuh penanganan adalah di Provinsi Jawa Timur, di mana terjadinya ini adalah dari 8,06 sebenarnya memiliki penurunan menjadi angka 4,19 per 1 juta penduduk. Namun untuk mewujudkan eliminasi kusta di Indonesia, khususnya di provinsi yang tinggi seperti Jawa Timur ini, maka dibutuhkan suatu penelitian yang bisa membantu menjelaskan sekiranya faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap prevalensi kusta ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan identifikasi masalah adalah yang pertama, distribusi prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, dan dua, faktor lingkungan dan sanitasi diduga berperan dalam tingginya prevalensi penyakit kusta di beberapa daerah kabupaten atau kota. Jadi untuk kali ini maka analisisnya akan ditujukan kepada secara aspek epidemiologinya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan gambaran epidemiologi prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi penyakit kusta dengan mempertimbangkan efek spasial juga. Nah, untuk yang pertama adalah agent, host, dan environment-nya. Terdapat sedikit diagram di sini, dan berdasarkan konsep AHE, penyakit kusta ini disebabkan oleh biologis yang bernama Mycobacterium leprae, di mana faktor host itu berperan di mana faktor host ini tuh meliputi kondisi hygiene yang kurang baik serta tingginya intensitas kontak antar individu karena penyakit kusta itu merupakan penyakit yang menular. Sementara itu faktor lingkungan yang buruk juga itu berkontribusi terhadap penularan kusta. Maksud dari lingkungan buruk ini adalah penggunaan atau kondisi sanitasi yang buruk dilihat dari penggunaan fasilitas MCK bersama-sama yang dapat meningkatkan peluang pajanan bakteri penyebab kusta. Nah, hubungan antara komponen tersebut digambarkan melalui diagram ini, kausalitas yang menunjukkan alur dari kondisi lingkungan hingga ke peningkatan prevalensi penyakit kusta. Kemudian untuk ukuran asosiasinya dihitung dua dua cara. Yang pertama adalah incidence rate, yang merupakan ukuran frekuensi kejadian penyakit yang menggambarkan kecepatan munculnya kasus baru dalam suatu populasi berisiko selama periode waktu tertentu. Nah, ukuran ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah kasus baru dengan total persen time yang diobservasi dengan rumusnya sebagai berikut. Kemudian adalah yang kedua adalah release from treatment atau RFT, merupakan indikator program pengendalian penyakit yang menunjukkan persentase pasien yang telah menyelesaikan pengobatan sesuai dengan standar nasional maupun World Health Organization dengan rincian sebagai berikut. Nah, desain studi yang digunakan di sini adalah cross-sectional dengan unit analisisnya berupa seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 buah. Kemudian pengukuran variabel paparan dan outcome-nya dilakukan pada waktu yang sama menggunakan data agregat wilayah. Makanya dia jadi data yang cross-sectional. Kemudian variabel paparan yang ditelitinya ini merupakan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama dan persentase rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak. Yang kurang lebih ini merepresentasikan kondisi lingkungan dan juga sanitasi masyarakat. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang berada di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020, sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu seluruh kabupaten atau kota yang tersedia dalam dataset. Nah, untuk metodologi penelitiannya ada data dan sumber data, di mana datanya bersifat cross-sectional dan diambil dari publikasi resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang dapat diakses melalui tautan berikut. Untuk variabelnya seperti yang sudah dijelaskan ada tiga, ada prevalensi kusta, fasilitas MCK bersama, dan juga akses terhadap sanitasi layak. Nah, metode analisisnya sendiri itu dimulai dari analisis deskriptif, perhitungan ukuran epidemiologi, analisis inferensial, pemetaan penyakit, analisis autokorelasi spasial, dan juga standarisasi angka kejadian penyakit. Untuk alur kerja penelitiannya kurang lebih sebagai berikut, dimulai dari pengumpulan data sekunder, pre-processing data, analisis, sampai akhirnya perhitungan dasar dan cloud dan akhirnya selesai. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan bantu dijelaskan melalui dashboard yang juga sudah saya buat. Kurang lebih untuk gambaran dashboardnya adalah sebagai berikut, di mana di yang pertama ini
terdapat sedikit ringkasan analisis, mulai dari jumlah kabupaten atau kotanya yang terdiri dari 38 daerah atau wilayah, kemudian rata-rata prevalensi kusta, itu ada di angka 0,447 atau bisa dikatakan juga dari 10.000 orang maka terdapat 4 kasus kusta yang terjadi di dalamnya. Kemudian untuk analisis inferensial di sini dipilih menggunakan model Poisson, akan tetapi diperoleh nilai dispersion itu sangat besar, melebihi 1, yaitu senilai 38. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif metode lain yang nantinya akan dilanjutkan menggunakan analisis negatif binomial. Dan untuk hasil Moransi-nya diperoleh 0,8463, karena mendekati 1, maka terdapat autokorelasi spasial yang terdeteksi di mana wilayah-wilayah dengan prevalensi yang sama itu saling berdekatan satu sama lain. Kemudian untuk histogramnya di sini menunjukkan distribusi dari prevalensi kusta di mana sumbu X ini adalah nilai prevalensi kustanya, sedangkan sumbu Y adalah jumlah kabupaten atau kota. Cara membaca histogram ini sendiri adalah misalkan untuk batang tertinggi yang ada di histogram ini dimulai dari angka 0,229, kemudian diakhiri dengan angka 0,4489 dan itu jumlah. Berarti untuk jumlah kabupaten atau kota yang berada dalam rentang prevalensi itu adalah berjumlah 12 buah kabupaten. Dan untuk banyaknya batang ini juga bisa diatur menggunakan uh, fitur yang ada di dashboard berikut, yaitu untuk prevalensi kusta. Kemudian terdapat juga mapping atau peta prevalensi kustanya. Di sini ada continue dan discrete, di mana untuk peta continue ini adalah menghitung prevalensi kusta secara angka dan bukan secara kategori, di mana jika prevalensinya semakin tinggi maka dia akan menjadi merah muda, sedangkan jika prevalensinya rendah maka dia akan menjadi biru keunguan. Oke, itu untuk mapping secara kontinu, sedangkan untuk discrete adalah mapping yang dibagi berdasarkan pengelompokan atau kategori di mana di sini ada kategori kusta yang sangat rendah, rendah, tinggi dan juga sangat tinggi. Itu untuk sedikit overview. Nah, untuk deskriptif sendiri di sini terdapat statistik deskriptif dimulai dari jumlah wilayahnya terdiri dari 38 wilayah. Kemudian untuk rata-rata variabel prevalensi adalah nilai 0,442, kemudian standar deviasinya 0,51, nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 2,063. Sedangkan untuk variabel penggunaan mandi, cuci, dan kakus bersama rata-ratanya adalah 17,9, diikuti standar deviasinya, nilai minimum dan maksimum. Hal yang sama juga untuk variabel yang terakhir, yaitu akses terhadap sanitasi layak, nilai rata-ratanya adalah sekian, diikuti oleh standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimumnya. Kemudian, di sini juga ada 10 kabupaten atau kota dengan prevalensi tertinggi dan juga terendah. Kemudian untuk ukuran statistik yang digunakan adalah menggunakan incidence rate berdasarkan distribusi incidence rate berikut pada 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah memiliki nilai incidence rate yang relatif rendah dengan konsentrasi utama berada pada rentang yang mendekati 0 sampai 0,05. Sedangkan untuk tabel incidence rate ini memperlihatkan bahwa kabupaten kota dengan jumlah kasus baru relatif kecil tidak selalu memiliki incidence rate yang tinggi. Karena nilai incidence rate itu sangat dipengaruhi oleh ukuran populasi. Sebagai contoh, misalkan untuk Pacitan hanya melaporkan satu kasus baru dengan incidence rate itu senilai 0,017, sedangkan untuk Ponorogo dan Kediri dengan 20 kasus baru ternyata memiliki perbedaan yang sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu 0,021 dan 0,013. Padahal kasusnya di sini sangat jauh berbeda gitu, tapi memang dikembalikan kepada jumlah populasi dari suatu wilayah. Nah, di sini juga selain menghitung incidence rate terdapat RFT atau release from treatment yang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tipe kusta paucibacillari dan juga kusta multibacillari. Nah, di sini terlihat bahwa capaian keberhasilan pengobatan secara umum sudah sangat tinggi, banyak sekali di angka 100%, baik untuk tipe PB maupun tipe MB. Untuk tipe multibacillary atau MB, distribusinya terlihat lebih menyebar dibandingkan tipe PB. Banyak kabupaten kota yang mencapai 100%, tetapi banyak pula juga yang itu di angka 70-90%, yang mencerminkan keberhasilan dari pengobatan kasus MB ini sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kasus PB. Di sini juga disandingkan untuk tabel perbandingan antara RFT PB dan MB yang sebenarnya memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa beberapa wilayah terlihat memiliki perbedaan yang cukup jelas antara kedua tipe. Misalnya untuk Trenggalek, Blitar, Malang, dan Jember, di mana RFT-PB itunya relatif lebih tinggi dibandingkan RFT-MB. Nah, perbedaan ini tuh menegaskan bahwa pengobatan untuk kasus kusta MB masih menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan kusta PB secara keseluruhan. Baik, untuk analisis inferensial di sini menggunakan regresi Poisson pertama-tama untuk intercept, mulai dari intercept sampai dengan variabel prediktor semuanya signifikan. Sayangnya untuk nilai dispersinya sangat-sangat besar, melebihi 1, yaitu senilai 38. Oleh karena itu, analisisnya akan
dialternatifkan menggunakan negatif binomial, di mana hasil regresi negatif binomial ini menunjukkan bahwa kedua variabel fasilitas mandi cuci kakus dan juga sanitasi ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah kasus baru kusta. Setiap peningkatan satu satuan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama berasosiasi dengan peningkatan laju kasus baru kusta sekitar 3%, dengan asumsi variabel sanitasinya itu konstan. Sementara untuk variabel sanitasi memiliki nilai rate ratio 1,006 yang menunjukkan bahwa peningkatan persentase rumah tangga tanpa akses sanitasi layak juga berhubungan dengan peningkatan laju kasus baru kusta meskipun besaran efeknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan variabel mandi cuci kakus. Setelah dilakukan analisis inferensial, ada juga pemetaannya, di mana di sini kurang lebih sama, ada dengan metode kontinu dan diskrit, di mana untuk kontinu menghitung prevalensinya secara angka, sedangkan untuk diskrit dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok kategorinya, seperti itu. Kemudian dilakukan juga analisis autokorelasi menggunakan Rook dan juga Queen. Ada beberapa style menghitungnya, untuk zero policy-nya diaktifkan untuk menghindari atau mengoptimalkan wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan tetangga dengan angka toleransi itu senilai 0,00001. Diketahui bahwa memang terdapat autokorelasi spasial sangat signifikan untuk p-value-nya dan nilai moranya itu mendekati 1. Nah, dari mapping LISA juga diketahui bahwa wilayah yang signifikan secara statistik adalah wilayah yang hotspot itu untuk autokorelasi, dan di sini juga ada standarisasi di mana berdasarkan hasil standarisasi berikut diperoleh nilai DSR atau Directly Standardized Rate-nya untuk masing-masing kabupaten atau kota. Nah, ini untuk tabel perbandingan antara crude rate dan juga rasio. Di sini bisa terlihat bahwa sebenarnya untuk angka-angkanya itu tidak jauh berbeda, terlihat juga dari distribusinya tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Jadi memang kesimpulannya adalah prevalensi kusta ini tidak dijelaskan secara utama oleh uh, faktor jenis kelamin yang sudah dikendalikan oleh kita. Ya, berikut adalah sedikit gambaran mengenai dashboard yang sudah dibuat untuk analisis kasus epidemiologi prevalensi kusta di Jawa Timur. Kembali ke laporan, di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan dan juga sarannya. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah distribusi prevalensi penyakit kusta antar kabupaten kota menunjukkan variasi yang cukup besar dan tidak tersebar secara merata. Memang terkonsentrasi pada daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan bahwa beban penyakit kusta di Jawa Timur ini bersifat heterogen antar wilayah. Kemudian hasil perhitungan ukuran epidemiologi menunjukkan bahwa insiden rate kusta masih sangat bervariasi, penularannya masih aktif antar wilayah, sementara untuk indikator RFT-nya atau release from treatment, sebenarnya untuk sebagian besar wilayah sudah sangat tinggi, namun ada beberapa yang masih cukup rendah, dan apalagi pada tipe kusta multibasilari. Kemudian analisis inferensial menunjukkan bahwa faktor lingkungan, khususnya persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama, dan juga sanitasi, penggunaan akses sanitasi yang tidak layak itu memperkuat bisa berpengaruh terhadap meningkatnya penyakit kusta. Selain itu juga hasil analisis autokorelasi spasial menunjukkan bahwa adanya ketergantungan spasial yang signifikan. Nah, hasil standarisasi angka kejadian menunjukkan bahwa perbedaan antara crude rate dan juga DSR berdasarkan jenis kelamin itu relatif perbedaannya kecil, sehingga struktur jenis kelamin itu bukan merupakan faktor utama yang menjelaskan variasi kejadian kusta di Provinsi Jawa Timur. Pada akhirnya, pemerintah daerah dan dinas kesehatan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam perencanaan program pengendalian kusta yang lebih terarah dan berbasis wilayah, khususnya di daerah-daerah dengan prevalensi dan insidence rate yang tinggi. Kemudian upaya peningkatan sanitasi lingkungan, terutama pengurangan penggunaan fasilitas MCK bersama dan juga peningkatan akses terhadap sanitasi layak, perlu dijadikan prioritas dalam strategi pencegahan dan pengendalian penyakit kusta. Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah memasukkan variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini. Contohnya misalnya kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, akses pelayanan kesehatan, ataupun sosial ekonomi lainnya, serta pendekatan analisis spasial juga disarankan untuk terus digunakan dalam kajian epidemiologi. Karena khawatirnya ada dugaan spasial di dalam data yang dianalisis. Berikut adalah lampiran dari dashboard yang sudah saya buat juga, dapat diakses melalui tautan berikut, dan berikut juga adalah sedikit sintaks yang saya berikan. Di sini diketahui bahwa ternyata memang analisis statistika itu sangat-sangat membantu untuk menganalisis kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata atau dunia lapangan. Nah, analisis seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan di bangku perkuliahan, terutama di prodi S1 Statistika FMIPA Unpad. Jadi memang segala yang dipelajari oleh mahasiswa dalam prodi memiliki kegunaan yang bisa dijalankan di dunia nyata secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya sekian untuk penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Mindra dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video dan penjelasan saya sampai akhir. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih.